Nah, No, kamu denger nggak? Mas Ratno nanya Tono, No, kamu denger nggak? Iya, aku denger gitu. Itu suaranya di depan sana kan? Iya, di depan. Masih jauh kan? Iya, masih jauh. Ini mereka pasti ngedeket, No. Ini kuda lumping yang gak ada matanya, kata Ratno itu. Ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane Cerita ke-302 di Lapak Horor ini datang dari salah satu kawan subscriber, namanya Mas Ratno. Dia itu tinggal di daerah Jatibarang, tapi nggak tahu nama Jatibarangnya itu Jatibarang yang masuk Brebes atau Jatibarang di daerah Indramayu sana gitu. Karena nggak disebutin ya, cuma nyebutin Jatibarang doang. Jadi ya sebenarnya nggak ada masalah sih. Nah, Mas Ratno itu pernah punya satu pengalaman waktu itu, sekitar tahun 2000-an. Sebuah pengalaman horor atau pengalaman mistis kayak gitu yang terjadi di sebuah rumah sakit. Nah, Mas Ratno itu punya temen deket lah, anggap aja namanya Tono gitu ya. Ini nama yang sering dipakai di lapak horor ya. Anggap aja namanya Mas Tono, sama ada istrinya. Istrinya namanya anggap aja Mbak Ratmi lah ya. Nah, Mbak Ratmi itu ceritanya sakit. Dan sakitnya itu termasuk cukup mendadak. Jadi waktu itu, suatu siang, bener-bener tengah hari, kalau orang Jawa bilang, atau orang daerah sini lah ya, daerah gue itu nyebutnya beduk gitu ya, beduk-beduk gitu. Tengah hari, siang hari, itu dia apa ya, kayak ngebersihin kebun. Mas Tono itu waktu itu udah nyuruh, Ratmi stop dulu kayaknya, udah siang, udah beduk nih, pamali katanya seperti itu. Jadi ada suatu kepercayaan kalau memang lagi tengah hari atau masa-masa beduk kayak gitu, itu jangan kayak gitulah beraktivitas di tempat-tempat ya kebun atau tempat-tempat yang dikenal angker seperti itu. Nah, itu si Mbak Ratmi bilangnya cuma nanggung mas, katanya nanggung ini sedikit lagi, ini tinggal ngebabatin ini gitu. Dan waktu ngebabatin kayak gitu Mbak Ratmi itu tiba-tiba kok badanku ngerasa nggak enak gitu ya, badan kok rasanya berat banget, kepala kok jadi pusing gitu kan. Udah akhirnya Mbak Ratmi pun berhenti masuk ke rumah. Jadi berhentinya tuh bukan pekerjaannya yang tanggung tadi selesai, bukan, tapi karena ada sesuatu yang nggak enak, yang nggak nyaman, yang akhirnya mengharuskan Mbak Ratmi untuk stop aktivitas siang itu. Masuklah dia ke dalam rumah dan cerita ke suaminya. Mas, aku kok ngerasa badanku nggak enak ya. Wah, nggak enak kenapa Mi? Katanya. Iya, badanku kok kayak mau meriang begini. Tiba-tiba badan berat, pada kaku kayak gitu, dan kepala tuh agak pusing. Ya udah kamu istirahat aja, udah dibilangin tadi siang-siang tuh jangan ke kebun, nanti kesambet kamu, kata si siapa? Kata suaminya tadi ya, Mas Tono gitu. Iya mas, katanya. Udah, tapi makan dulu, kata Mas Tono, suruh makan. Nah, selepas makan udah Mbak Ratmi itu istirahat. Tiba-tiba sekitar udah agak sore, sekitar jam 4 sore, Mbak Ratmi itu menggigil, badannya panas, bener-bener sakit kayak orang demam kayak gitu. Dan tiba-tiba sewaktu Mas Tono sebenarnya dari siang itu udah bilang ya, sekitar jam 2-nya itu badannya udah ngerasa nggak enak, dipegang memang agak anget. Nah ini jam 4 sorenya itu tambah parah, manggil-manggil, Mas Tono kesini gitu. Mas Tono kan buru-buru ke situ. Kenapa Mi?
Beneran aku meriang nih, badanku nggak enak banget. Iya emang kamu lagi meriang, dari tadi juga badannya anget kan. Iya mas, cuman ini tuh nggak enak banget mas, aku nggak kuat banget. Nggak kuat gimana maksud kamu gitu. Ditanyain seperti itu sambil dipegangin kakinya kan. Nggak enak nggak kuat gimana maksud kamu. Tiba-tiba pas ditanya seperti itu, si Mbak Ratmi tadi itu turun dari tempat tidur. Mas Tono yang tadinya duduk di sisi tempat tidur situ sambil megangin kakinya, dia tuh kayak ditendang, kayak didorong, bok gitu kan. Mas Tononya jadi berdiri begitu kan, hampir jatuh. Si Mbak Ratmi itu turun kakinya. Nah di situ Mbak Ratmi tuh tiba-tiba joget-joget sendiri gitu ya, nggak tahu joget apa kata Mas Tono, pokoknya joget-joget sendiri sambil mukanya ya kayak gitu serem banget, kayak gitu tapi sambil joget-joget. Sekali-kali dia senyum, sekali-kali dia ketawa, sekali-kali dia nangis, tapi sambil joget-joget terus. Mas Tono kan panik dipegangin begitu. Kata Mas Tono ini tenaganya sumpah susah banget gitu. Beneran aku hampir nggak kuat dan akhirnya aku udah keluar kamar. Manggil orang-orang, manggil tetangga yang ada di sana. Mas tolong, mbak tolong gitu kan. Beberapa orang pada datang, laki-laki perempuan pada datang ke situ. Pertama yang perempuan gitu nengokin, waduh ngelihat Mbak Ratmi kok nari-nari sendiri, matanya melotot kayak gitu. Itu pada ketakutan dong yang ibu-ibu. Nah yang laki-lakinya mau megang juga nggak enak gitu. Ini gimana Mas Tono gitu. Ya udah gini aja bu, ibu-ibu sini tuh pegangin aja ramean nggak apa-apa katanya. Ah takut mas, udah nggak apa-apa katanya. Ya udah akhirnya karena ramean mereka pun berani ngedatengin ke situ, masuk ke kamarnya dipegangin. Bu, dikeluarin aja ke sini bu, ke ruang tengah yang agak luasan gitu, jangan di kamar takutnya nanti kepentok atau apa kayak gitu kan. Nah akhirnya ditarik dipaksa sambil ngejerit-jerit gitu, berontak-berontak, dipaksa ke ruang tengah. Setelah di ruang tengah, si Mbak Ratmi tuh agak tenangan. Dia udah mulai diem, udah mulai lemes begitu dan badannya tuh kayak menjatuhkan diri dan akhirnya si Mbak Ratmi itu tidur di ruang tengah. Jadi di ruang tengah itu tuh ada tikar ya, biasa buat nonton TV begitu kan. Dia akhirnya tidur di situ diem aja tapi matanya tuh masih melotot gitu. Ditanyain sama Mas Tono, Mi, kamu kenapa? Tetap diem aja, matanya masih melotot. Ya nggak ngapa-ngapain gitu ya, ditanyain tetap diem aja, responnya seperti itu doang. Itu ada kali mungkin sekitar 15 menit seperti itu aja, sampai akhirnya datang salah satu orang yang biasa ngehandle orang-orang kerasukan di kampung itu gitu. Datanglah si beliau ini ke situ, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah Pak Ustadz gitu, ini minta tolong, ini istriku kata si Ratmi kerasukan, kayaknya tadi nari-nari sendiri. Nah akhirnya apa sama si Pak Ustadz itu didatengin gitu kan, diliatin terus kayak semacam didoain begitu. Nah sewaktu didoain itu si Mbak Ratmi tuh tiba-tiba lebih tenang, matanya tuh udah mulai ngelirik-lirik gitu ya. Sampai akhirnya Mbak Ratmi, loh kok rame di sini gitu, nanya begitu kan ya. Orang-orang, lah Mbak emang dari tadi nggak nyadar, nggak ingat ya Mbak ya? Enggak, aku nggak ingat, emang kenapa, ada apa? Tapi ya warga udah tahu lah, oh iya emang tadi lagi kerasukan kan, jadi dia nggak sadar juga. Nah akhirnya udah, warga pun pulang karena si Mbak Ratmi udah tenang, tapi badannya tuh masih panas. Dia masih secara dohir, secara jasmani itu memang masih sakit. Dan kondisi itu berlangsung selama beberapa hari, kurang lebih sekitar 3 hari seperti itu. Meskipun udah nggak kerasukan lagi, tapi secara jasmani Mbak Ratmi itu masih sakit. Dan akhirnya Mas Tono pun berinisiatif, wah ini kayaknya mesti diperiksain nih gitu kata Mas Tono. Akhirnya diperiksain, dibawa ke klinik atau rumah sakit begitu ya. Nah, dibawa ke sana, ditangani dokter, dan menurut dokter itu ya ada satu penyakit lah, dan yang mengharuskan Mbak Ratmi itu harus dirawat inap. Nah udah, akhirnya Mbak Ratmi pun dirawat inap di rumah sakit. Mas Tono di situ mikir, ini kalau misal di rumah sakit ngamuk lagi gimana ya, kayak gitu. Mas Tono tuh mikirnya kayak gitu.
Semoga aja yang kemarin ngerasuk itu nggak balik lagi, katanya kayak gitu. Ya udah, akhirnya Mas Tononya pun mau nggak mau nemenin di situ kan. Dan ya balik lagi ke ceritanya Mas Ratno tadi yang nengokin si Mbak Ratmi itu beberapa hari Mbak Ratmi udah dirawat inap di sana. Mas Tono pun ngejenguk malam Jumat. Selepas Isya, mungkin sekitar jam setengah 8 atau jam 8 malam, datang ke sana. Wah, masih rame di situ. Banyak ibu-ibu, orang-orang yang Mas Ratno kenal karena itu tetangga gitu. Mas Ratno kebetulan juga tetangga, nggak terlalu jauh dan mereka tuh teman deket sama Mas Tono tadi. Udah Mas Ratno ke situ, assalamualaikum, waalaikumsalam, wah rame. Si Mbak Ratminya diliatin juga udah cengengesan, udah duduk, udah santai begitu kan. Tiba-tiba jam 9 malam, Mbak Ratmi itu, ini masih rame ya, kondisinya masih rame. Mbak Ratmi itu tiba-tiba lagi makan apa begitu ya, posisinya lagi makan begini, terus tiba-tiba gini loh, duduk badannya lemes, dianya nunduk begini, matanya melotot, diem aja. Sementara sisa makanan yang ada di mulutnya itu dibiarin, udah diem. Mulutnya tuh kebuka, akhirnya si makanan itu kan nggak kekunyah, dan makanan tadi tuh pada jatuh ke bawah. Nah di situ orang-orang yang ada di sekitar situ, pas itu Mas Ratno itu posisinya duduknya di luar, karena laki-laki biasanya di luar, yang di dalam itu perempuan-perempuan, ibu-ibu begitu. Pas di situ ya ibu-ibunya pada panik dong. Mas Ratno, Mas Tono, ini si bojomu, katanya. Ini istrimu kenapa lagi nih? Mas Tono langsung masuk kan, gitu. Wah, Mi, kamu kenapa, Mi, kamu kenapa? Katanya. Diem aja begitu kan. Tiba-tiba si Mbak Ratmi itu turun lagi, waktu itu belum turun. Badannya tiba-tiba kaku begini, terus dia joget-joget lagi gitu. Joget-joget begini sambil matanya tuh ya melotot kayak gitu kan, kayak orang kerasukan. Kejadiannya itu sama dengan waktu Mbak Ratmi itu berada di kamar kerasukan pertama kayak gitu. Dia tuh nari-nari begitu, ketawa, nangis kayak gitu kan. Sampai pasien yang di sampingnya itu pun ikut ketakutan gitu. Keluarga-keluarga yang nengokin yang pasien di sebelah itu juga ikut ketakutan. Kenapa kayak gitu. Dan akhirnya udah dipegangin kan sama si ibu-ibu tadi. Datang beberapa tim medis kayak gitu ya, dan nggak tahu yang dilakuin itu apa, sampai akhirnya si ibu-ibu tadi yang rombongan itu inisiatif baca ayat surat-surat di Al-Quran lah, seperti itu dibacain bareng-bareng. Bu, baca ini aja, akhirnya dibaca bareng-bareng begitu kan. Nggak lama setelah itu, setelah beberapa kali pengulangan, Mbak Ratmi pun kembali tenang lagi, begini lemes lagi, sama kayak kejadian sebelumnya. Dia melek begini, matanya ngelirik kanan kiri lah. Kenapa gitu, kok pandangannya pada aneh begitu kan sebelumnya udah tahu memang di tempat itu ramai, lagi banyak pengunjung gitu. Nah Mbak Retni pasti kok ngelihatnya pada aneh sih gitu. Kenapa? Kamu kerasukan lagi, kata Mas Tono gitu kan. Kamu kerasukan lagi, Mi. Wah, masa sih? Iya, kamu kerasukan lagi. Waduh, kenapa ya Mas ya? Tapi ini badanku tuh alhamdulillah udah agak mendingan nih Mas. Udah agak enakan, kata Mbak Ratmi seperti itu. Ya udah, kamu istirahat. Nah akhirnya ibu-ibu kan karena habis ada seperti itu, terus tiba-tiba ada suara, ya udah malam yuk, pulang yuk gitu. Nah akhirnya kompak ibu-ibu tadi sama suaminya yang nganterin ke situ, yang ada di depan sama Mas Ratno juga. Akhirnya pada pulang. Nah waktu itu Mas Ratno itu masih sendiri, jadi dia datang ke situ tuh sendirian. Sisanya pada pulang semua, ibu-ibu, bapak-bapaknya pada pulang. Bener-bener malam itu yang ngejagain itu cuman berarti ada Mas Ratno, ada Mas Tono, ada adiknya Mbak Ratmi, adik perempuannya. Nah udah malam, si Mbak Ratmi itu dijagain sama adik perempuannya. Adik perempuannya tuh tidurnya di kamar situ ya. Sementara Mas Ratno sama Mas Tono itu di luar kamar, di koridor begitu. Dan kebetulan malam itu
Mungkin karena malam Jumat juga besoknya ada aktivitas, akhirnya kunjungan pun nggak terlalu malam, nggak terlalu rame juga. Ya, akhirnya malam itu pun jadi malam yang sepi. Tapi di beberapa titik yang Mas Ratno lihat di koridor rumah sakit itu, ada beberapa orang yang lagi nungguin juga, tapi jaraknya lumayan jauh begitu. Dan di sana lumayan rame. Sementara di kamarnya Mas Ratno itu, kamarnya Mbak Ratmi, itu ya cuman Mas Ratno sama Mas Tono. Mas Ratno mau pulang nggak enak. No, kamu sini aja deh. Jangan pulang nemenin aku. Iya no, namanya Ratno, namanya Tono, manggilnya sama-sama no gitu. Iya no, aku nggak pulang, aku di sini aja kok nemenin kamu. Ya, tapi kalau misal kamu masuk aja, kata Mas Ratno ya. Oh iya, enggak, aku di sini aja, itu Ratmi juga udah tidur begitu kan. Akhirnya mereka kan di situ duduk di tikar begitu. Nah, mungkin karena Mas Tono capek ya. Mereka tuh lagi asik-asik ngobrol, Mas Ratno itu masih duduk, si Mas Tono itu udah posisinya tiduran. Dan gak kerasa, kurang lebih sekitar jam 1 malam, Mas Tono pas dilirik sama Mas Ratno begini, ya udah tidur dia. Mungkin karena kecapean juga seharian ngejagain istrinya seperti itu kan. Bahkan beberapa hari gitu. Dan ya udah nggak apa-apa deh, biarin aja Tono tidur. Kan besok dia juga mesti ngejagain istrinya lagi kayak gitu. Nah udah Mas Ratno pun di situ cuman diem sendirian gitu kan. Cuman ngeliatin beberapa titik orang-orang yang ada di depan sana. Wah, masih rame di depan sana. Banyak orang tapi nggak berisik ya. Di Mas Ratno nengok ke kanan pun, di koridor lain, oh ada orang juga, jadi dia nggak sendirian. Tapi sebenarnya di tempatnya Mas Ratno duduk situ, itu benar-benar yang nggak ada orang lagi yang melek gitu. Cuman Mas Ratno doang, sampai akhirnya tuh begini. Jadi Mas Ratno masih duduk begini ya. Cuman memang ada rasa kantuk yang cukup, tapi belum terlalu. Dia duduk begini dan sempet ngeliep gitu. Cuman ya ngeliep sebentar aja, kayak gini les gitu doang ya. Tiba-tiba mungkin cuman sekitar semenit lah, Mas Ratno itu ngeliep, dia tiba-tiba bangun gitu kan. Wah, ketiduran gitu. Pas dia bangun itu dia kaget. Ya, waktu itu sebenarnya nggak langsung kaget. Dia itu ngelihat ke arah koridor sana, lurus sana. Di mana yang tadinya itu banyak orang masih pada melek di situ, ada berapa rambu gitu kan, ada berapa rambuan di sana. Itu tiba-tiba di sana kok kosong ya, nggak ada siapa-siapa. Orangnya entah pada kemana. Dan yang Mas Ratno lihat itu adalah kayak semacam serombongan pemain kuda lumping. Ada mungkin hampir 12 atau 14 orang waktu itu. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang tua, ada yang muda. Nah, ini yang muda-muda semuanya itu pakai seragam kayak pemain kuda lumping. Cuman disebutin pemain kuda lumping, gue nggak bisa mendeskripsikan secara jelas itu seperti apa. Mungkin kawan-kawan nanti bisa browsing aja ya kalau penasaran. Pemain kuda lumping tuh bajunya kayak apa sih gitu. Mungkin tiap daerah beda ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Pakai baju hitam, ada rumbai-rumbai kuningnya. Sama mereka itu bawa kuda lumping. Sambil dibawa begini, mereka tuh berjajar jalan di koridor itu. Sambil apa? Begini-begini loh, kayak pemain kuda lumping kayak gitu. Mereka ada 2 baris begini. Sementara di belakangnya, bagian belakang itu ada alat-alatnya pengiringnya kuda lumping. Bunyinya ya kawan-kawan juga bisa cari sendiri. Ya bunyinya seperti itu ya. Itu dimainin bunyi itu. Alat-alat gamelan tapi yang ya jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Ada gong juga ada kalau nggak salah. Ya kayak kurang lebih seperti itulah. Dan alatnya tuh pada diangkatin begini. Ada yang ngangkat, ada yang mainin, sama sisanya itu pemain kuda lumping. Itu kan aneh Mas Ratno ngeliatin. Ini rumah sakit, malam-malam kok ada pemain kuda lumping di sini. Ini apa nggak ngeganggu gitu?
Waktu itu Mas Ratno tuh belum mikir yang aneh-aneh. Terus diperhatiin begitu kan, begini sambil pemainnya itu pakai make up juga. Tapi lagi-lagi nggak dijelasin make upnya seperti apa. Cuman katanya pakai make up. Itu mereka rombongan tadi makin deket. Mas Ratno yang tadinya nyender begini, dia pun majuin badannya sambil jeruput kopi sama ambil kacang, makan gitu. Kletak kletuk sambil ngeliatin itu. Pemain kuda lumping dateng makin deket. Dan Mas Ratno di situ baru nyadar dan dia mundur lagi gitu, nyenderin begini. Akhirnya Mas Ratno pun badannya tuh ditidurkan begitu. Badannya miring begini karena apa? Ternyata Mas Ratno itu takut. Nah, ada sesuatu yang aneh di sana. Mas Ratno itu takut gara-gara ngelihat pemain kuda lumping itu matanya itu bolong semua. Jadi ternyata mereka itu nggak punya mata. Begini, pakai make up lengkap, bersih, bajunya juga bersih katanya. Tapi matanya nggak ada, bener-bener lobang. Hilang gitu ya. Itu terus ngedeket sampai akhirnya jadi Mas Ratno itu kan sama Mas Tono udah tidur terlelap di situ. Posisi duduknya kan di sebelah, nggak terlalu jauh dari pintu masuknya ke kamarnya Ratmi. Si kuda lumping itu jalan terus mendekat dan berhenti tepat di depan kamarnya Ratmi di situ. Main di situ sambil jalan di tempat di situ ya. Jalan di tempat, Mas Ratno kan tetap ngeringkuk begini sambil matanya tuh nggak berani ngelihat langsung, tapi matanya masih melek, bisa ngelihat dari sudut mata dia. Itu mereka tuh masih ada di sana dan suaranya tuh makin keras gitu. Ditungguin dan akhirnya rombongan itu pun habis hilang. Yang katanya Mas Ratno bisa aja atau kemungkinan si rombongan tadi tuh masuk ke kamarnya Mbak Ratmi. Nah, setelah rombongan itu hilang, beberapa menit kemudian tiba-tiba Mbak Ratmi, adiknya Mbak Ratmi itu teriak-teriak. Mas Tono, buka pintu jugrek gitu kan. Mas Tono. Si Mas Ratno yang tadi tidur ngeringkuk langsung bangunin. No, bangun no. Itu dipanggil adik kamu tuh. Kenapa tuh Ratmi katanya. Akhirnya si Mas Tono kan bangun. Dia bangun berdiri langsung nengok ke kamar. Balik lagi keluar. Ratno sini bantuin. Oh, Mas Ratno ikut masuk ke sana. Kenapa? Istrinya tuh lagi nari-nari lagi. Nari-nari begini. Dan satu hal yang kata Mas Ratno itu serem banget. Dari apa yang dilihat sama Mas Ratno, mata istrinya Tono atau matanya Ratmi itu bolong. Matanya bolong, gak ada isinya. Katanya seperti itu. Ini apa aku kebawa gara-gara ngelihat kuda lumping tadi, atau emang matanya Ratmi bolong ya gitu. Tapi dia waktu itu cuma disimpan di dalam hati, cuman megangin begini doang ya. Intinya megangin. Nah, si adiknya itu disuruh, adik perempuannya, kamu baca doa katanya kayak gitu. Akhirnya dibacain doa sama adiknya, bismillah. Nah, dibantu juga sama orang-orang atau keluarganya yang nungguin pasien sebelah. Kebetulan keluarga mereka itu yang nungguin di situ juga udah ngelihat sore tadi waktu Mbak Ratmi itu kerasukan gitu kan. Akhirnya mereka ikut datang dan ikut ngebantuin, ngedoain. Dibacain surat Al-Quran begitu, surat-surat pendek begitu. Udah selama beberapa kali putaran terus dibacain begitu kan, tapi tetap nari-nari begini sampai akhirnya beberapa menit kemudian Mbak Ratmi pun kembali tenang dan sembuh lagi. Udah keesokan paginya, ini singkat cerita aja ya, setelah ngucapin terima kasih ke keluarga pasien sebelah yang udah ngebantuin, Mas Tono sama Mas Ratno pun akhirnya tidurnya di dalam kamar nungguin Mbak Ratmi biar takutnya seperti itu lagi gitu. Nah, udah setelah itu akhirnya mereka pun tidur gitu ya sampai pagi harinya. Sampai pagi ya, ada gangguan lagi, sorry. Sampai pagi harinya, jam berapanya,
Mbak Ratmi itu dicek sama dokter lagi, final checking gitu, karena kondisinya memang secara jasmani, secara fisik itu udah jauh membaik dari sebelumnya. Demamnya udah hilang, pusingnya udah hilang kayak gitulah. Boleh dibilang udah sembuh lah seperti itu. Dan kurang lebih sekitar tengah hari, siang hari, Mbak Ratmi pun dibawa pulang. Boleh pulang. Ya udah Mas Tononya juga seneng gitu kan. Alhamdulillah istriku udah pulang, udah sembuh gitu. Dibawa pulang, tapi sebenarnya masih ada satu hal lagi yang ngeganjel Mas Tono gitu ya. Ini penyakit badannya udah sembuh. Gimana dengan penyakit joget-jogetnya itu ya katanya. Kata Mas Tono begitu kan. Diskusi sama Ratno. Menurut kamu gimana no? Istriku kayak gini. Enaknya gimana ya? Ya kata Mas Ratno itu ya, no mending kamu coba deh ke orang pinter deh, tanyain, dicekin semuanya biar semuanya tuh beres gitu. Biar istri kamu bersih, nggak kayak gitu-gitu lagi gitu. Akhirnya ya udah Mas Tono pun nurut Ratno, dibantuin sama Mas Ratno juga ngedatengin orang yang pernah nolongin Mbak Ratmi di awal itu ya, ngedatengin ke sana. Pak Ustadz, kami mau minta tolong lagi. Itu Ratmi itu begini diceritain nah kejadian yang di rumah sakit itu. Termasuk Mas Ratno yang pernah ngelihat rombongan kuda lumping masuk ke kamarnya Ratmi waktu itu. Diceritain semuanya seperti itu. Oh begitu ya. Ya udah nanti saya datang ke rumah. Nanti saya coba lihat itu. Akhirnya si orang tadi pun datang ke rumah. Dicek semuanya. Wah seperti ini. Ya udah nanti saya cobain ya. Mungkin sehari 2 hari, nggak sekarang begitu. Kata si orang tadi. Akhirnya orang itu pun permisi pulang. Mas Tono minta Mas Ratno, no kamu tidur sini aja ya katanya. Kenapa gitu? Aku takut katanya. Takut kenapa ya? Takut Ratmi kayak gitu lagi. Oh gitu ya udah. Tapi gini aku mau pulang dulu ambil baju ya. Aku nggak bawa baju ganti soalnya kan. Oh ya udah kamu pulang tapi jangan lama-lama ya kesini lagi ya. Akhirnya kan ke situ. Waktu itu kan udah sore ya. Jadi pulang dari rumah sakit kan siang. Udah agak sore manggil orang pintar tadi dan waktu itu udah mungkin sekitar jam 4 jam 5 Mas Ratno pulang ambil baju dan balik lagi ke situ rencananya buat nginep di sana. Hari itu sore itu nggak terjadi apa-apa. Mas Ratno sama Mas Tono tetap ngobrol. Mbak Ratmi juga ikut ngobrol duduk-duduk kayak gitu kan sambil ditanya-tanya, Mi kamu tuh kalau misal lagi joget-joget kayak gitu tuh rasanya apa sih, kata Mas Ratno ya. Ya aku nggak ngerasain apa-apa, aku nggak ingat apa-apa, kata Mbak Ratmi. Iya, aku juga bingung Mas, aku nggak percaya juga kalau dibilang tadi aku joget-joget begini-begini, soalnya aku juga nggak ngerasain, kata Mbak Ratmi seperti itu. Oh gitu ya, aneh ya No ya, kata. Iya emang aneh No, katanya sama-sama Ratno, Tono gitu, jadi dua-duanya tuh manggilnya No gitu. Ya udah, malam itu pun berlalu. Mbak Ratmi udah tidur sekitar jam 10 malam. Mas Tono sama Mas Ratno masih ngobrol. Tiba-tiba mereka lagi ngobrol kurang lebih sekitar jam 11 malam atau hampir jam 12 malam. Mereka tuh nyium ada bau-bau kayak kemenyan kayak gitu. Dicium, No, kamu nyium bau sesuatu nggak, katanya. Iya aku nyium bau sesuatu, rokok kali ya. Ini rokok ada apa yang kebawa kali di rokoknya. Wah coba dicium. Ah bukan No, ini bukan No. Ini tuh bau kemenyan No, kata Mas Tono gitu ya ke Ratno. Iya emang aku juga nyium ini bau kemenyan dan kayaknya bukan dari rokok. Nah ditungguin gitu kan, mereka kan jadi sepaneng gitu ya, jadi takut. Ini ada apa lagi nih, ada apa lagi nih. Otomatis mereka berdua langsung si Mas Tono itu langsung bangun. Langsung nengokin istrinya Ratmi. Di sana Ratmi masih tidur, ditemenin sama adiknya. Adiknya juga nemenin Ratmi di situ. Oh masih tidur. Balik lagi ke Mas Ratno di situ ya. Mereka kan di ruang tamu begitu, dan saat mereka lagi sama-sama diem karena takut itu muncul, tiba-tiba mereka ngedengar ada suara gendingan, dan suara gendingan itu adalah suara gendingannya kuda lumping. Nah, No, kamu denger nggak? Mas Ratno nanya Tono, No, kamu denger nggak?
Iya aku denger gitu. Itu suaranya di depan sana kan. Iya di depan. Masih jauh kan. Iya masih jauh. Ini mereka pasti ngedeket no. Ini kuda lumping yang gak ada matanya, kata Ratno itu. Ah beneran, ini beneran gitu. Si Mas Tono tuh sampai nampar pipinya sendiri katanya. Itu buat pastiin kalau ini tuh nyata begitu ya. Kayak di film-film gitu. Ya kalau ini tuh nyata. Beneran deh, ini nyata gitu. Ini aku sakit ditampar dan suara itu masih ada no. Akhirnya mereka pun nggak bisa ngapa-ngapain ya. Udah tungguin aja di situ, tungguin di situ. Sampai beberapa detik kemudian, ya mereka tuh nyadar suara itu tuh makin ngedeket, makin ngedeket, makin ngedeket. Mereka pun penasaran ketika suara itu benar-benar kenceng, kayak berada tepat di depan rumahnya Mas Tono itu. Dibuka begini gitu. Wah, ternyata kuda lumping itu ada di depan rumahnya Mas Tono. Mereka lagi atraksi di situ, masih dalam barisannya, begini-begini sambil diiringi musik gitu ya. Dan bau kemenyannya itu tuh makin nyengat banget gitu. Makin kuat. Mas Ratno sama Mas Tono udah cuman bisa diem di situ doang. Setelah ngelodot begini, ngelirik nengok begini, udah tutup lagi. Intinya si pemain kuda lumping itu lagi atraksi di sana. Bahkan katanya ada suara bunyi ini loh, cemeti atau bunyi cambuk cetar kayak gitu. Itu kan bunyi kan kenceng banget gitu kan. Ya udah Mas Tono sama Mas Ratno udah cuman diem di di tempat tamu. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain, ditungguin semoga istrinya Ratmi itu nggak kerasukan lagi kayak gitu. Ditungguin. Nah nggak lama setelah itu tiba-tiba si pemain kuda lumping tadi itu pelan-pelan mundur. Suaranya tuh makin hilang sampai bener-bener hening. Dan yang namanya bau kemenyan tadi itu hilang, udah bersih. Tapi gak lama setelah itu, kurang lebih 2-3 menit kemudian, pintunya pintu rumahnya Tono tuh ada yang ngetuk. Tok. Assalamualaikum gitu. Mereka berdua ada yang ngetok, langsung kaget begini kan, jongkot gitu kalau istilah sininya tuh. Kaget. No, ada yang ngetok. Itu suaranya Pak Ustadz katanya. Langsung dibuka pintunya. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi itu datang lagi Pak Ustadz kuda lumpingnya gitu. Iya saya udah tahu dan mereka sekarang udah pergi gitu. Nah begini aja, kalau menurut saya ini makanya malam-malam ini saya datang karena ya karena ada sesuatu yang saya rasain tadi. Makanya saya buru-buru datang ke sini. Jadi begini, nanti besok pagi istri kamu sama kamu ya No ya dianterin balik lagi ke tempat di mana istri kamu terakhir melakukan aktivitas pembersihan kebun itu ya, ngebabatin atau apa, balik lagi ke sana, bilang minta maaf aja, saya minta maaf katanya. Udah itu aja cukup kata, sisanya nanti biar saya yang urusin. Dan akhirnya keesokan paginya Mbak Ratmi sama Mas Tono pun ke sana dan minta maaf di situ. Nggak ngerti juga apa yang dilakuin, tapi intinya setelah ini singkat cerita aja ya. Jadi setelah Mbak Ratmi sama Mas Tono itu meminta maaf di situ, yang namanya gangguan yang kuda lumping itu sama Mbak Ratmi yang suka joget-joget sendiri pun akhirnya hilang. Bener-bener hilang, sembuh. Cuman sayangnya Mas Ratno itu nggak tahu kelanjutan ceritanya itu seperti apa. Apa sih sebenarnya yang dilakuin sama orang tadi, orang pinter itu? Apa penjelasannya bagaimana itu Mas Ratno itu nggak dapet. Jadi cuman ceritain kejadian yang pernah dialami sama Mas Ratno itu seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Mohon maaf kalau misal banyak kesalahan di sana sini, misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Semoga kita semua tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.